Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas cinta dan anugerahnya, kita semua diperkenankan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, terutama di Manggarai, masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial. Kekerasan terhadap perempuan secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan karena kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus pemerkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pemerintah, dengan menciptakan peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah kebanyakan diabaikan oleh para korban kekerasan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa mereka takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 tercatat sekitar 8.600 kasus kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 8.800 kasus hingga November tahun 2021. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik, yaitu mencapai 39%, kekerasan psikis 29,8%, dan kekerasan seksual 11,33%. Komnas Perempuan pun mencatat kekerasan terhadap perempuan
sebanyak 4.500 kasus. Jumlah tersebut selama rentang waktu dari Januari hingga Oktober tahun 2021. Angka ini melonjak 2 kali lipat jika dibandingkan dengan aduan yang diterima pada tahun 2020, yaitu 2.389 kasus. Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah privat atau disebut KDRT RP, kekerasan dalam rumah tangga, ranah personal, sebanyak 79% atau 6.480 kasus. Hadirin yang saya banggakan, perempuan bukan barang yang kapan saja bisa dibuang. Perempuan adalah manusia. Perempuan punya hak untuk hidup. Lantas, mengapa perempuan selalu dijadikan korban kekerasan? Sebagai sesama manusia, kita perlu saling menghormati dan melindungi, bukan memberikan luka fisik, bahkan psikis terhadap sesama kita. Ingat, laki-laki dan perempuan itu sejajar. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita semua yang hadir di sini, terutama bagi kaum perempuan, jangan pernah takut untuk melapor ketika kita mengalami kekerasan. Begitupun dengan orang-orang yang melihat tindakan kekerasan terhadap perempuan, harus berani melapor. Yang kedua, kita perlu mengontrol diri dan mengusahakan agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Dan yang ketiga, berhenti membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki. Hadirin sekalian yang saya banggakan, demikianlah saja pidato dari saya. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat membuka hati dan pikiran kita semua. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang menyinggung hadirin sekalian, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.